penikmat kopi, apa kabar? Saya senang sekali Imam Sinyo kembali hadir di sini di acara Ngopi Yuk. Acara yang penuh dengan informasi tentang kopi. Kita akan berkunjung ke kedai-kedai kopi pilihan yang ada di Palangkaraya. Makanya ikuti terus perjalanan saya di Ngopi Yuk. Nah, sekarang saya sudah berada di salah satu kedai kopi yang ada di Palangkaraya. Namanya Loka Kopi. Nah, kopi apa saja yang mereka sajikan di sini? Ikutin saya terus di Ngopi Yuk. Halo, selamat sore Mas. Selamat sore. Bisa saya bantu Kak? Ya, saya mau kopi yang best seller di sini apa Mas? Best sellernya kopi susu gula aren Kak? Kopi susu Iya. gula aren. Iya. Oke, itu yang hot apa yang ice? Yang hot bisa, yang es bisa Kak? Oke, Iya. karena mumpung cuacanya masih panas, yang ice. Iya. Oke. Es satu Kak ya? Ya, oke. Apa namanya sih Mas? Itu Mas? Kopi susu gula aren Kak? Kopi susu Iya. gula aren. Kalau singkatannya kita gula aren Kak singkatannya. Oke. Iya. Oke. Nanti saya mau boleh ketemu sama ownernya. Bisa. Mau ngobrol-ngobrol. Bisa Kak? Oke, thank you ya. Iya, silakan duduk dulu Kak, ntar Oke. diantar Kak ya. Oke, makasih. Ya, makasih Kak. Nah, penikmat kopi, di Ngopi Yuk kali ini saya berada di lokasi Loka Kopi Palangkaraya, dan samping saya sudah ada Mas Hans. Mas Hans. Boleh ya. Apa kabar Mas Hans? Baik. Oke, Baik. Mas Hans merupakan owner Loka Kopi. Nah, boleh diceritain deh Mas Hans, awal mulai berdirinya Loka Kopi ini, sejarahnya. Kalau sejarahnya sih dulu sih gara-gara aku sering ngopi bareng-bareng Oke. teman-teman. Karena hobi ngopi ya? Hobi ngopi. Terus kenapa pas dari Surabaya saya pulang ke sini Palangkaraya. Nah, kenapa nggak kepikiran kok buka kedai kopi gara-gara Oke. saya suka kopi gitu. Oke. Karena berawal dari hobi, akhirnya supaya ada tempat tongkrongan sendiri yang menyediakan kopi, buka sendiri ya. Iya. Itu awalnya. Iya, seperti itu awalnya. Terus Loka Kopi namanya dari mana sih tuh, Mas? Kita ambil dari kita sebenarnya cari-cari di internet Oke. biasanya, terus kita dapat namanya itu dari bahasa Vietnam, Oh, yang artinya keberuntungan atau diberkati. Loka. Artinya Oke, oke. keberuntungan dan diberkati seperti itu. Itu ya, Iya. dari bahasa Vietnam. Nah, dengan keberuntungan itu, ini udah berapa lama nih berdirinya Loka Kopi ini? Tepat tanggal 3 November 2020 kemarin, Oke. itu tepat 1 tahun kita. Oh, udah. 1 tahun. Oke, baru 1 tahun ya. Oke, tapi itu lumayan lama juga ya untuk kedai kopi yang memang terus buka dan bertahan di Palangkaraya. Nah, sebenarnya konsep kedai kopinya apa sih Mas di Loka Kopi ini? Kalau kita tuh lebih konsep yang orang lebih yang simple aja sih. Kita nggak pakai cangkir, kita Oh. lebih ke sistem pakai gelas. Soalnya kita Oke. juga mau yang ikutin yang kekinian seperti di Jakarta, di Oke. Surabaya, yang orang dimana mau nongkrong tuh ya tinggal pakai minum, tinggal Oke. mereka mau bawa pulang silakan bawa Take away? pulang. Oke. Mereka Mau di sini, apa, silakan dine in? juga. Oke. Iya, jadi kita memberi kebebasan dari mereka. Simple ya, makanya konsepnya simple. Nah, terus lagi di sini menyediakan menu kopi apa aja sih? Kalau boleh tahu di sini? Kalau kita di sini menu yang paling favorit biasanya kita kopi susu gula aren. Oke, yang lagi tren Lagi sekarang ya tren kopi. sekarang. Kita ya. juga mengikutin apa yang lagi Iya, tren, iya. kita ikutin juga. Oke, Soalnya seperti oke. itu. Kalau misalnya yang untuk non kopinya mungkin banyak orang suka cookies and cream dan lotus. Oke. Nah, kalau beansnya sendiri nih bisa dari lokal kah atau didatangkan dari daerah lain kah atau bagaimana? Untuk kebetulan untuk beansnya kita ambil dari semua dari Jawa. Dimana kita pakai perbandingan 50/50 supaya Arabica dan Robustanya 50/50 supaya kita lebih balance aja Tapi sih. semuanya dari Jawa ya? Semua dari Kenapa Jawa. dari Jawa? Nggak dari mungkin lokal dari Kalimantan atau dari Sumatera, dari tempat lain atau Dari- mungkin impor dari luar negeri? Kalau dari Jawa tuh kebetulan karena kita sudah coba-coba sih sebenarnya Oke. sebelum kita buka kedai ini kita awal riset dulu mana yang riset kira-kira cocok buat kita Oke. buka bagaimana lidah kita tuh seperti apa. Maka kita kebetulan yang cocok tuh ya beans yang dari Jawa Dari itu. Jawa itu. Kalau boleh tahu dari daerah mana tuh? Terus jenisnya? Dari Dampit. Dari Dampit, Iya. Karena mungkin daerahnya ya, daerah tumbuh kopinya tuh itu Dampit tuh bersuhu dingin atau Itu suhunya pegunungan pegunungan? sih, Pegunungan ya. Iya. Oke. Seperti itu.
Tapi selama ini ada kendala nggak mendatangkan kopi yang mungkin dari Dampit lagi out of stock atau gimana tuh untuk menyajikan kopi yang tetap dengan kualitas yang sama di Loka Kopi ini? Untuk ada alternatif lain mungkin? Kebetulan sih sampai sudah berjalannya sampai sekarang kita nggak ada kendala sih, dan semuanya lancar aja karena kita sebelum misalnya kopi itu mau habis kita sudah harus stok dulu, kita melakukan stok terlebih dahulu supaya nggak kehabisan lah. Jadi semuanya lancar-lancar aja sejauh ini. Oke, Mas Hans, Loka Kopi ini sudah setahun ya berada di Palangkaraya, terus juga customersnya udah pasti Mas Hans sudah tahu ya karakteristiknya. Nah, karakteristik penikmat kopi Palangkaraya menurut Mas Hans sendiri yang ada di Loka Kopi ini kayak gimana? Kalau mereka sih lebih cenderung ke kopi susu ya. Dan mungkin kedepannya sudah beberapa juga orang yang mulai mengenal kopi kayak single origin. Single origin ya. Itu pokoknya yang klasik yang klasik. Tapi kalau saya lihat sih kebanyakan mereka lebih ke kopi susu. Oke. Kopi susu apakah kebanyakan millennials kah atau yang lebih senior lagi atau mungkin yang lebih muda lagi gitu? Kalau misalnya kopi susu itu lebih ke millennials ya. Kalau misalnya senior tuh kebanyakan lebih ke kopi hitam. Klasik ya. Kopi hitam yang bener-bener gak kayak gula lah. Iya betul. Espresso doang terus dikasih aja di americano. Nah, Mas Hans, ini kan kita juga tahu ya kalau misalnya perkembangan kedai kopi yang ada di Palangkaraya ini selama beberapa tahun belakangan ini pesat sekali, banyak bermunculan, terus juga yang lagi tren kopi susu. Nah, banyak lagi generasi muda millennials yang mungkin baru menikmati yang namanya kopi. Menurut Mas Hans sendiri kayak gimana sih mengedukasi customers untuk bisa cinta sama kopi? Apalagi kopi-kopi yang dari dalam negeri ya. Iya. Kalau menurut aku sih ya dulu ya aku juga benernya juga nggak terlalu bisa ngopi. Oke, awalnya nggak terlalu bisa ngopi. Boleh dikasih tahu tahun berapa tuh awalnya jatuh cinta sama kopi? Itu kalau misalnya pas kopi itu pas aku kuliah, awal-awal kuliah. Awal-awal kuliah tuh diajak teman-teman ngopi, ayo ngopi kayak gitu. Terus awalnya kopi apa? Kopi susu. Kopi susu. Oke. Soalnya nggak langsung ke klasik yang Jadi kopi susu dulu, terus pertama kali emang nggak bisa terlalu yang strong. Maksudnya nggak bisa terlalu pekat kopinya, jadi harus bener-bener soft, yang soft. Gitu. Terus belajar terus, minum terus, terus belajar minum terus, akhirnya jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan ya. Bener kayak nagih jadinya. Nagih. Oke. Bisa kayak setiap hari harus ada kopi gitu ya. Tapi itu apakah dari yang awalnya kopi susu berpindah ke kopi klasik atau bagaimana? Ya, kalau misalnya saya sih sekarang lebih suka kopi yang klasik, lebih kayak single origin, kopi yang tiap pagi gitu ya, bangun harus espresso. Gitu. Lebih sudah terbiasa soalnya. Oke, sudah terbiasa. Nah, bagi Mas Hans sendiri nih, bagaimana untuk mengedukasi ke customers, mungkin millennials yang baru ngerasain kopi ini sebenarnya tidak hanya kopi susu aja loh yang ada gitu loh. Gimana tuh? Ya kalau misalnya menurut saya sih mereka harus berani coba dulu ya. Emang pertama kali minum tuh emang rasanya nggak kalau misalnya orang nggak suka ya pahit rasanya. Tapi kalau misalnya bisa menikmatin terus udah mulai terbiasa ya pasti akan menikmati lah kopi itu enaknya gimana. Lama perlu waktu ya? Perlu waktu. Ya. Nah, menurut Mas Hans sendiri nih di Palangkaraya kayak gimana nih antusiasme pencinta kopi? Kalau menurut saya masih sedikit atau udah banyak sekali? Kalau menurut saya sih di Palangkaraya sekarang mulai banyak ya, mulai berkembang. Soalnya sudah kedai-kedai shop di Palangkaraya semuanya juga sudah mulai banyak. Dan mereka juga bukan menyajikan kopi susu aja, tapi juga ada single originnya. Single origin juga. Jadi kopi kan jadi konsumsi universal ya bagi customers ya. Tidak hanya untuk yang para senior yang mau menikmati kopi klasik, tapi juga yang millennials dengan kopi susunya. Nah, pengen tahu nih selain kopi susu, tren apa lagi nih yang saat ini di dunia perkopian lagi happening? Kalau menurut saya sih mereka lebih ke sekarang single origin sih. Mulai mengangkat single originnya. Single originnya. Kopi susu emang masih tetap bertahan ya. Mereka sudah yang dulunya pecinta kopi susu, mereka sekarang udah mulai coba-coba pada single origin. Jadi udah ini ya, udah ada
pertanda bagus ya ke Ya, depannya ya. kedepannya Jadi penikmat kopi yang cuman hanya untuk tren gitu, yang kopi susu sekarang udah mulai beralih ke emang the origin of coffee. Oke deh Mas, saya bisa minta izin ya nanti sama baristanya, saya mau lihat gimana cara bikinnya Oke. kopi. Oke, nanti kita ngobrol lagi. Oke. Thank you ya Mas ya. Terima kasih.